Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono masih dalam tutorial komputer dan pemrograman. Baik, di video ini kita akan belajar tentang framework PHP yang sangat terkenal yaitu Laravel. Jadi Laravel adalah sebuah web application framework di mana dia memiliki sintak yang ekspresif dan juga elegan, ya. Laravel sudah menyiapkan fondasinya dan kita diberikan kebebasan untuk berkarya tanpa harus memikirkan hal-hal yang kecil. Baik, eh, banyak fitur Laravel yang sangat memudahkan kita untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, baik, langsung saja kita akan demokan aplikasi yang akan kita buat, yaitu aplikasi sederhana manajemen data buku, di mana di dalamnya terdapat 3 menu, yaitu menu kategori, menu penerbit, dan menu buku. Intinya, kita akan belajar fitur CRUD atau CRUD di Laravel untuk create data atau insert data, kemudian read membaca data atau menampilkan data, kemudian update untuk mengedit data, dan juga delete untuk menghapus data. Nah, kita akan membuat 3 tabel di dalam aplikasi ini, yaitu tabel kategori, tabel penerbit, dan tabel buku, di mana ketiga tabel ini berrelasi, ya. Nah, setiap menu di sini memiliki fitur untuk menampilkan data, misalkan kategori. Di sini ini adalah data-data kategori dari tabel kategori di database. Kemudian di sini kita bisa menambahkan data, misalkan kita tambahkan kategori pertanian. Kemudian kita submit, maka ada kategori baru dengan nama pertanian. Kita juga bisa melakukan edit, misalkan kita ganti dengan perikanan. Kemudian kita update. Kita juga bisa menghapus dengan klik tombol hapus, kemudian kita lihat kategori dari perikanan sudah terhapus. Begitu juga dengan data penerbit dan juga data buku. Ya, kita bisa menampilkan data dalam bentuk tabel, artinya semua data yang ada di dalam tabel database kita tampilkan seperti ini. Dan kita juga bisa menampilkan detail dari masing-masing data ini. Misalkan buku teknologi open source, kita klik detail, dia akan menampilkan datanya seperti ini. Oke. Nah, ini aplikasi sederhana ya, jadi kita akan coba buat aplikasi seperti ini menggunakan Laravel dan mudah-mudahan bisa mendasari kita semua untuk lebih bisa berkarya dengan sistem yang lebih kompleks dengan memanfaatkan fitur-fitur canggih di Laravel. Baik, langsung saja. Bagi kalian atau bagi yang belum menginstal XAMPP, silahkan di-download di situs resminya yaitu apacofriends.org dan download exam terbaru. Pastikan menggunakan PHP 8.2. Kemudian setelah diinstal, silahkan download Composer. Anda download Composer dan diinstal juga Composernya. Kemudian cek. Setelah menginstal Composer, silahkan dicek dengan membuka command prompt. Kemudian ketikkan saja Composer minus V besar, kemudian di enter untuk melihat versi Composer dan juga PHP versi yang digunakan oleh komposernya. Oke, kalau sudah ini bisa ditutup saja. Kita akan menyiapkan satu buah database ya di PHP admin. Silakan dibuat dengan nama, jadi nama database-nya kita buat saja aplikasi CRUD, pakai underscore ya, aplikasi CRUD buku misalkan. Nah, gini aja. Aplikasi underscore CRUD underscore buku. Kemudian kita klik buat. Kita cukup membuat nama database-nya saja di dalam PHP admin ini. Selanjutnya kita akan bekerja dengan Laravel-nya. Langkah pertama kita akan menginstal Laravel menggunakan Composer. Mungkin langsung saja silahkan dibuka untuk Visual Studio Code-nya. Bagi yang belum menginstal Visual Studio Code, silahkan di-download juga dan diinstal. Oke. Dari sini kita bisa buat folder dulu. Silahkan dibuat folder dulu di sini. Saya siapkan foldernya di C tutorial YT project ya. Saya buat saja folder namanya untuk folder aplikasi kita yaitu CRUD buku strip Laravel. Nah, gini. Enter ya. Kemudian folder ini kita buka dari VS Code, klik menu file, open folder. Nah, kita cari di C sesuai dengan folder masing-masing ya.
project, oke, root buku Laravel, select. Kemudian di folder ini kan masih kosong, kita perlu install Laravelnya di dalam folder ini. Caranya klik menu terminal, kemudian new terminal. Nah, sebenarnya kita bisa juga melakukannya dari command prompt ya, atau cmd itu bisa. Tapi kita akan lakukan dari sini. Perintahnya adalah composer spasi create minus project spasi Laravel garis miring Laravel. Tidak usah menggunakan atau tidak usah menyebutkan versinya supaya kita install versi yang terbaru saja. Kemudian karena kita sudah berada di dalam folder project, kita cukup kasih titik saja supaya Laravelnya diinstal di folder project kita, tidak membuat folder baru lagi. Oke, kita enter. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasi Laravelnya selesai. Nah, di sini otomatis nih ya akan ditampilkan folder-folder dan juga file yang dibuat oleh installer Laravel ini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jika sudah tampil seperti ini, berarti instalasi Laravelnya sudah selesai. Dan kita langsung jalankan saja untuk menguji apakah instalasinya ada error atau tidak. Caranya dengan mengetikkan php artisan, php spasi artisan spasi serve. Kemudian enter. Nah, sekarang seharusnya kita sudah bisa menjalankan atau melihat hasilnya dari URL ini. Ya, ini bisa kita kopikan atau ketik manual di sini. Saya ketikkan saja di sini 127.0.0.1. Kemudian titik 2 8000. Oke ya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika Laravel sudah berhasil diinstal dan kita jalankan servernya. Kita bisa mengakses dengan URL seperti ini atau kita ganti IP ini dengan localhost. Localhost titik 2 8000 sama ya. Oke. Sekarang instalasi Laravelnya sudah kita coba dan berhasil, berarti tidak ada error ya. Nah, sekarang untuk terminal yang ini biarkan saja, karena kalau kita tutup maka servernya juga akan berhenti. Selanjutnya kita akan bekerja dengan terminal yang baru. Klik aja tanda plus di sini. Nah, jadi kita punya dua terminal ya di dalam VS Code-nya. Ini untuk menjalankan servernya, dan yang ini nanti kita akan gunakan untuk mengetikkan perintah-perintah untuk membuat project kita. Nah, setelah proses instalasinya berhasil, kita juga tadi sudah membuat database ya di dalam MySQL melalui PHP myadmin. Kita lihat lagi, nama databasenya adalah aplikasi _crud_ buku. Nah, sekarang kita melakukan pengaturan koneksi, yaitu di file.env di sini, cari di baris db connection, yang sekarang SQLite kita ganti dengan MySQL. Kemudian untuk yang bagian di comment ini, parameter ini kita uncomment, dan kita sesuaikan saja db database-nya. Tadi namanya adalah aplikasi _crud_ buku. Benar ya? Oke, benar. Kemudian username-nya tetap root, kemudian db password-nya kita kosongkan saja. Setelah itu kita simpan dan kita tutup saja. Nah, Laravel itu mengadopsi konsep MVC atau model view controller. Untuk itu kita harus tahu di mana controllernya, di mana modelnya, dan di mana view-nya. Di Laravel itu banyak sekali folder yang sudah dibuat seperti ini, dan kita bisa cari folder controllernya ada di app, http, kemudian controller. Di dalam folder controller itu sudah ada satu controller ya yang disiapkan oleh Laravel. Ini tidak perlu kita apa-apain. Nanti kita akan membuat controller kita sendiri, disimpan di dalam folder ini. Kemudian modelnya ada di sini. Di sana sudah ada satu model namanya user yang disiapkan oleh Laravel. Kita juga tidak akan modifikasi ini dulu.
Kita tutup saja dan nanti kita akan buat model kita sendiri di sini. Kemudian view-nya ada di mana? View-nya ada di folder resources. Di sini ada views dan ada welcome.blade.php. Jadi Laravel itu punya template engine yang namanya Blade. Jadi nanti semua view yang kita buat juga harus berekstensi .blade.php. Nah, Laravel ini, view yang welcome ini itu adalah view yang muncul saat kita tadi coba menjalankan Laravel pertama kali. Ini, ya, ini muncul dari view welcome. Ya, mungkin kita coba ubah saja di bagian ini. Title-nya ya, Laravel kita ganti saja coba supaya memastikan ya. Ini coba kita ganti dengan tes. Oke. Kemudian kita reload saja halaman ini, maka ini akan berubah menjadi Laravel spasi tes. Kenapa lama? Oh, ada error ya. Tabel aplikasi root session does not exist connection. Oh. Oke, saat koneksinya kita buat ternyata di sini tidak menemukan tabel session ya. Nah, kalau ada error seperti ini setelah kita melakukan apa namanya? Konfigurasi koneksi, coba kita jalankan saja supaya tabel session itu dibuat. Kita jalankan saja dengan perintah php artisan kemudian migrate. Ini untuk menjalankan migration supaya migrasi yang ada di sini di database migration ini ada 3 ya. Ini akan dijalankan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Oke, setelah dijalankan maka ini akan menciptakan tabel-tabel di dalam database kita ya. Kalau kita cek di sini. Nah, sekarang kita sudah punya banyak tabel yang dibuat secara otomatis dari migration yang sudah disiapkan Laravel. Di sini sudah ada tabel session. Karena error yang muncul tadi adalah masalah tabel sessionnya tidak ditemukan. Sekarang kita reload saja. Oke, sekarang tidak ada masalah dan di sini muncul Laravel test ya sesuai dengan yang kita edit di bagian welcome. Ini Laravel test. Oke. Kita juga tidak akan lakukan modifikasi apapun lagi di folder ini, di file ini maksud saya, file welcome kita biarkan saja. Kita tutup saja. Kemudian kita mulai sekarang. Kita akan membuat tabel-tabel kita sendiri, yaitu tabel buku, tabel penerbit, dan tabel kategori dengan migration. Jadi langkahnya kita akan membuat migration. Nah, tapi kita akan membuat sekaligus migration-nya, kemudian modelnya, dan juga controllernya, termasuk juga metode-metode standar di controllernya. Nah, jadi kita bisa membuatnya dengan perintah php artisan make .2 model. Nama modelnya adalah kategori dulu. Kemudian ini untuk membuat model ya, model namanya kategori. Kemudian kita sekaligus membuat migration-nya dengan -m. Kita sekaligus membuat controllernya pakai C, berarti -mc. Berarti membuat migration dan juga controllernya sekaligus. Dan kita akan membuat metode-metode standar untuk CRUD di Laravel, yaitu dengan --resources. Resource, nah gini. Nah, ada S-nya ya, resource gitu aja. Kemudian kita enter. Nah, secara otomatis akan diciptakan 3 buah file. Yang pertama file model namanya kategori. Kita cek di sini. Di model ada kategori. Kemudian di controller ada kategori controller. Kalau kita klik, di sini sudah ada metode-metode index, create, store, show, dan seterusnya sampai destroy di bawah. Itu adalah metode-metode standar untuk proses CRUD di Laravel ya. Yang nanti kita akan kaitan ini dengan root atau routingnya. Kemudian kita siapkan aja sekalian untuk yang penerbit. Penerbit, kemudian kita enter. Oke. Berikutnya buku. Sekaligus ya. Tinggal edit ini aja ya, buku. Kemudian enter. Oke, berarti kita sudah punya 3 buah controller yang kita buat, yaitu buku controller, kategori controller, dan penerbit controller. Kita juga sudah punya 3 model, buku, kategori, dan penerbit. Kita juga sudah punya migration, yaitu
Ini ya, create kategori table, ada create penerbit table, create buku table. Kita akan modifikasi satu persatu di kategori. Jadi kita harus membuat skema tabel. Ya, nama tabelnya sesuai dengan rekomendasi dari Laravel itu nanti akan menjadi tabel kategoris. Memang ujungnya dikasih S ya, secara default itu seperti itu. Meskipun kita juga bisa membuatnya dengan nama yang berbeda, tapi nanti di modelnya juga harus kita kasih tahu modelnya bahwa tabel kita bukan ini gitu. Ya. Kemudian di sini sudah disiapkan ya, ada ID dan juga timestamp. Jadi ID ini akan menciptakan satu buah kolom namanya ID, kemudian dia primary key ya, dan dia auto increment. Untuk timestamp ini akan menciptakan dua buah kolom yaitu create add dan juga updated add. Sekarang kita tambahkan satu buah kolom dengan tipe string. Nama kolomnya adalah nama kategori. Oke, seperti itu. Itu untuk kategori. Dan ini kita bisa copy paste saja. Kita buat juga di penerbit. Nah, di sini kita ganti dengan nama penerbit. Oke ya, jadi tabelnya simple. Tabelnya itu cuma ID dan juga nama penerbit gitu. Ditambahkan dengan create add dan updated add. Nah, untuk yang buku. Nah, yang buku ini agak banyak ya, yang buku. Untuk buku selain ID kita tambahin tabel judul pertama ya. String ya. String judul. Kalau kita mau kasih batasan jumlah maksimal karakternya juga boleh, misalkan 255 gitu ya. Kemudian berikutnya pengarang. String ya. Pengarang misalkan 100 saja. Berikutnya yaitu tahun terbit. Ini pakai tipe year ya. Kemudian tahun terbit. Nah, kemudian kita bisa membuat, karena tabel itu berelasi ya, sebenarnya ini ada kaitannya dengan video saya sebelumnya sih, ada tentang menjelaskan ERD ya. Mungkin nanti bisa dilihat-lihat. Dan kita akan membuat foreign key, di mana foreign key ini berasal dari tabel kategori dan tabel penerbit. Kita bisa ketikkan begini, table, kemudian foreign ID langsung ya, foreign ID yang ini. Kemudian nama fieldnya adalah kategori underscore ID. Kemudian constrained ya. Kemudian kita buat on update-nya cascade. Kemudian on delete-nya restrict. Oke. Kita copy paste saja yang ini ya. Taruh bawahnya. Ini kita ganti penerbit ID, kemudian oke. Sudah cukup ya, seperti itu saja. Oke. Ini saya perkecil aja. Oke. Seperti ini. Jadi ini membuat foreign key dan juga constraint-nya. Kalau sudah, karena kita sudah menambahkan 3 migration, tapi belum kita jalankan, kita bisa jalankan lagi PHP artisan migrate. Enter. Nah, jadi hanya 3 migrasi yang ini yang dijalankan ya, karena yang lainnya itu sudah dijalankan. Oke, sekarang kita cek lagi di PHP admin, kita reload. Ya, sekarang kita sudah punya tabel buku, tabel kategori, dan juga penerbit. Oke, tapi ini masih kosong semua ya, masih kosong. Oke, kita tidak akan menambahkan data apapun di sini, karena kita langsung akan membuatnya nanti dengan Laravel-nya. Kita kembali ke VS Code. Oke ya, migration sudah, kita sudah jalankan migrate, kita sudah cek tabel-tabelnya sudah ada semua. Mungkin untuk file migrasinya kita bisa tutup saja.
Dan berikutnya kita tadi sudah punya controller ya. Di sini controller ini, misalkan yang kategorinya saya buka. Nah, dia punya metode-metode ini. Nah, kita harus membuat root-nya supaya kita bisa mengakses controller ini dari browser. Kita masuk ke folder root. Di sini di file web.php kita buat root-nya di sini. Nah, root-nya itu kita buat saja root yang pakai root resource ya. Jadi root titik 2 resource root resource di sini kategori kemudian koma. Nah, kita tulis nama controllernya kategori controller, terus di enter saja. Kemudian titik 2 class. Oke, seperti itu. Nah, jadi satu baris root ini itu sudah menciptakan beberapa root sebenarnya ya, untuk mengakses metode-metode yang di sini. Nah, kita bisa cek sih sebenarnya ya, ini apa saja sih yang diciptakan gitu. Dari sini saya tarik gini ya, pakai artisan kita bisa cek kita sudah punya root apa aja sih gitu ya. Nah, caranya gini, php artisan root titik 2 list. Nah, sebenarnya kita dengan satu baris ini itu sudah menciptakan berapa root ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, 7 ya sampai sini. Nah, jadi nanti kita tinggal panggil saja ini nama rootnya, kategori index, kategori store, kategori create, kategori show, kategori update, kategori destroy, kategori edit. Itu kita tinggal panggil saja. Jadi sekarang kalau misalkan kita jalankan dari sini, kita pakai /kategori, enter. Itu kosong ya, bukan error, tapi kosong. Itu artinya kita sedang mengakses di kategori controller di metode index. Kosong. Kalau misalkan kita tulis di sini return oke misalkan, maka dia nanti akan menampilkan oke. Tuh, oke. Bukan error ya, kosong tuh bukan error. Kalau dia error tuh begini. Ini saya komen dulu. Misalkan kita akses dengan root yang tidak ada. Kita tes sembarang gini. Nah, itu error, not found ya. Tapi kalau kategori itu sudah ada, metodenya sudah ketemu, metode index di dalam controller kategori dan memang dia masih kosong. Oke. Sekarang kita akan bekerja kembali di VS Code. Langkah pertama adalah kita sesuaikan dulu modelnya. Masuk ke model kategori. Nah, di sini supaya kita bisa menginputkan data ke dalam tabel kategori, kita harus ketik gini, protected, kemudian guarded ya. Ini artinya membuka akses atau membuka supaya semua kolom itu bisa diisi. Nah, gini. Oke. Kemudian kita juga menerapkan relationship ya, menggunakan Eloquent ORM-nya punya Laravel. Jadi di sini kita bisa ketikkan public function. Ini sebenarnya ada semua di dokumentasi ya. Bukus has many ya. Has many. Kemudian di enter ya, gini. Nah, di sini kita return karena maksudnya gini, kategori ini kan bisa memiliki banyak buku, makanya has many. Return this. Kemudian has many ke model buku kelas. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa kita copy paste juga ke tabel penerbit ya. Bukan tabel ya, ke model penerbit ini. Nah, kemudian kita tambahkan ke sini. Oke, yang ini has many-nya kalau ada error seperti ini tuh karena belum di-include
has many-nya ya, pakai gini, enter. Nah, kalau ada error tambahkan aja seperti ini. Kemudian ini has many buku sama ya. Ini sama. Karena satu penerbit itu bisa banyak buku di dalamnya. Jadi one to many gitu ya. Kemudian di buku, nah untuk di buku ini agak berbeda. Jadi di sini kita buat dua ya. Karena buku ini berrelasi dengan kategori tapi bukan has many tapi belongs to ya. Di sini bukan has many tapi belongs to. Belongs to di sini juga sama. Belongs to kategori. Nah, gitu. Dan dia juga berrelasi dengan penerbit. Maka di sini tambahin penerbit. Kemudian di sini belongs to penerbit. Oke. Untuk model cukup seperti itu. Jadi kita pastikan membuka semua fieldnya supaya bisa diisi dengan data. Kemudian membuat relasinya. Jadi buku ini berrelasi dengan penerbit dan kategori. Kemudian di sini untuk dari penerbitnya juga kita buat seperti ini. Ya. Jadi di penerbitnya has many, di bukunya pakai belongs to ya. Itu semua jadi dokumentasi contohnya di sini ya, di Laravel nih. Saya nggak mungkin buka dokumentasinya terlalu lama. Nanti akan membuat video ini menjadi panjang. Di Eloquent di sini ada relationship dan di sini bisa kita pakai ini ya. One to many. Nah, di sini ya. Ini contohnya nih. Tuh, sama yang ini. Yang belongs to. Ini has many ya. Nah, ini. Ada sih di sini ya, dokumentasi, cari aja di situ. Oke. Untuk model kita tutup saja. Karena sudah selesai kita bekerja di modelnya. Nah, sekarang kita bekerja di controllernya. Kita akan mulai dari controller kategori. Nah, di function index, ini kita akan buat gini. Kita akan membuat sebuah variabel namanya all kategori karena kita akan mendapatkan data kategori. Kita isi dengan, nah kita bisa ketikkan model kategorinya, enter, titik 2, all. Nah, ini sudah melakukan query untuk mendapatkan semua data kategori. Baru kita tampilkan ke view, return view. Nah, view-nya nanti kita akan buat folder kategori, kemudian nama filenya index. Nah, kategori index. Kemudian kita kirimkan datanya pakai compact all kategori. Oke, seperti itu. Oke, karena kita belum punya data, jadi kita kerjakan dulu semua di controller ini ya, supaya nanti kita langsung bisa menginputkan data dengan form yang kita buat. Baik, berikutnya untuk di bagian create. Create ini kita akan menampilkan formulir nanti ya untuk menambahkan data buku. Jadi cukup return view saja, return view kategori titik create. Oke. Seperti itu saja. Kemudian di bagian store, nah ini yang akan memproses ketika kita submit datanya, akan diproses di sini. Nah, di sini kita akan buat sebuah validasi dulu ya. Buat validasi, nah kita buat variabel validated data misalkan ya. Sama dengan request. Ini validate. Oke. Kemudian kita isi apa yang kita validasi yaitu inputan nama kategori. Nah, validasinya apa? Kita akan cek ya apakah dia wajib ya, required. Dia wajib. Kemudian kita batasi maksimalnya 100 saja. Oke, seperti itu untuk
validasinya. Berikutnya adalah kita lakukan simpan data. Simpan data dengan perintah ketik nama modelnya kategori, kemudian _2 create. Oke. Buka kurung, kita masukkan aja variabel ini, kita copy aja ini. Oke. Nah, kemudian setelah berhasil disimpan, kita redirect ya ke indeks kategori ya. Berarti kita pakai return redirect, kemudian kita arahin ke route. Route-nya adalah kategori, pakai tanda petik ya, kategori .index. Nah, oke, seperti itu saja untuk bagian store yang akan memproses pada saat kita submit dari formulirnya. Berikutnya untuk show-nya, ini menampilkan detail datanya ya. Jadi untuk menampilkan detail datanya, kita langsung bisa pakai return view juga. Return view, nama view-nya adalah kategori.show. Kemudian kita kirim data kategorinya. Compact, pakai compact kategori. Oke. Berikutnya di bagian edit. Nah, bagian edit ini kita akan menampilkan formulir juga dari view, berarti return view lagi. Return view, nanti nama view-nya kita akan buat kategori. Kategori, kemudian edit. Untuk kategori edit, kita akan kirim data juga. Oke, pakai compact. Ini kategori. Oke, compact kategori. Jangan lupa titik komanya. Berikutnya untuk function update yang akan memproses saat kita submit update-nya. Berarti kita copy paste dari sini boleh, dari yang store ya. Tapi nanti ada perbedaan sih. Perbedaannya adalah di sini sama, validatnya tetap sama. Nah, di bagian ini kita tidak bisa menggunakan kategori create. Nah, jadi di sini kita pakainya adalah ini ya, variabel kategori di sini. Kemudian langsung saja update. Oke. Kemudian validate data. Ya, kemudian redirect-nya kembali ke sini. Ini berarti update ya. Oke, seperti itu. Kembalinya ke indeks juga sama. Oke. Selesai. Berikutnya untuk menghapus ya. Berarti kita hapus dengan kategori ini ya. Data kategorinya pakai variabel ini. Kemudian langsung saja kita pakai delete. Oke. Titik komanya jangan lupa. Redirect-nya sama kok, kembali ke sini. Oke. Paste aja. Nah, biar cepat copy paste. Oke, seperti itu untuk controller kategori. Nah, sekarang kita akan membuat masing-masing dari ini ya. Apa namanya? View-nya. Jadi view-nya tadi kita rencanakan yang pertama adalah folder kategori, terus index, terus create. Jadi index, create, apa lagi? Index, create. Mana show-nya? Oh, di sini. Show, kemudian edit. Oke, itu saja. Sekarang kita ke folder view. Kita buat satu buah folder namanya kategori. Nah, di dalamnya kita buat satu file namanya index.blade.php. Nah, kita buat struktur HTML, Oke, seperti ini ya. Ini kita buat saja aplikasi manajemen buku, manajemen data buku.
Nah, kemudian kita panggil CSS. Oke. CSS-nya silahkan nanti di-download saja. Ini saya juga pakai copy paste aja ya. Itu kita letakkan di dalam folder public di sini. Kemudian kita buat satu folder namanya CSS. Kemudian di dalam CSS-nya kita buat satu buah file namanya style.css. Nah, di sini kita copy paste saja. Saya sudah siapkan ini. Nanti kalian juga bisa download di link yang saya siapkan di deskripsi ya. Kemudian pastekan. Karena kita nggak usah belajar CSS. Anggap ini sudah bisa ya. Dan saya juga tidak pakai Bootstrap ataupun Tailwind supaya kita tidak terlalu sibuk dengan tampilan. Oke. Kita tutup saja. Sekarang kita panggil di sini. Pakai link. Oke. CSS. Nah, untuk memanggilnya di sini kita bisa pakai gini ya. Jadi di blade itu ada kita pakai buka kurung kurawal 2 gitu. Kemudian pakai asset buka kurung. Nah, di sini kita bisa panggil CSS. Kemudian style.css. Jadi aset ini dia mengakses folder public yang ada di sini. Ya, oke. Ya, pokoknya gitu ya. Kemudian di bagian bodinya kita buat gini. Container dulu ya, pakai div, pakai class container. Oke, di class container kemudian kita buat H1 untuk judulnya. H1-nya ini halaman untuk nama aplikasinya ya. Manajemen data buku. Oke. Kemudian di bawahnya kita kasih navbar div class nav gini ya. Kemudian di sini pakai UL. Nah, di sini LI pakai A. Ini kategori. Nah, URL-nya atau linknya ke sini. Kategori. Nah, kita buat 3. Ini untuk penerbit. Ini buku. Ini kita sesuaikan di sini penerbit, di sini buku. Oke. Navigasinya sudah. Kemudian setelah navigasi selesai, baru kita buat di sini di enter aja ya. Untuk ini H3 pakai H3 aja. Ketik kategori. Oke. Kemudian di bawahnya kita buat satu buah tombol. Tombol ini pakai kelas namanya tombol. Aduh, kok tombol ya. Tombol. Oke. Untuk linknya ini ke sini. Ke route. Route-nya namanya kategori create. Oke, karena kita ingin membuat ini ya. Oke. Kategori create. Nanti dia akan mengarah ke sini. Kategori controller create. Mana create? Nah, di sini. Jadi maksudnya pada saat kita klik tombol ini nanti, itu dia akan menampilkan formulir untuk menambah data. Ini kita ketik gini aja, tambah. Oke. Kemudian di bawah tombol kita buat sebuah tabel. Oke. Di tabelnya kita buat bagian head-nya, kemudian TR, kemudian TH. Ini kita buat nomor, TH lagi, nama kategori, kemudian TH, aksi. Nah, oke, seperti ini. Kemudian bagian bodinya T body untuk tabelnya. Nah, di sini nanti dulu, ini kita kosongkan dulu. Oke ya, kita komen dulu. Nah, kalau komen di blade itu seperti ini buat komentarnya. Nah, kemudian di bagian bawah tabel di sini kita itu akan membuat footer ya. Footernya ada, kita ketik saja seperti ini, div
pakai kelas namanya footer. Nah, di situ kita ketik aja misalkan dan copy 2024 Hari Aspriono nama saya. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita coba lihat ya, kita jalankan dari sini. Kategori kita reload. Nah, tampilannya sekarang seperti ini ya. Jadi tombol tambah sudah ada, tapi tabelnya memang masih kosong karena kita memang belum punya data di tabelnya, di tabel kategori di sini itu masih kosong. Tapi boleh saja kalau misalkan kita isi dari sini ya, kita tes ngisi dari sini, tambahkan misalkan coba kategorinya namanya filsafat. Nah, create add-nya kita buat aja tanggal hari ini misalkan. Oke, tanggal hari ini. Oke kan. Nah, ini juga sama tanggal sekarang. Oke ya. Sini. Oke. Kalau sudah kita kirim. Nah, kita cek dulu di sini. Nah, ini kan ada satu data ya. Nah, tapi di sini belum tampil karena memang kita belum buat. Nah, sekarang perhatikan di kategori controller di sini kan kita ngirimkan all kategori ke view index. Ini view indexnya. Nah, sekarang kita akan buat di sini. Caranya kita lakukan apa namanya? Kita lakukan perulangan menggunakan for each ya. Kalau di Blade kita cukup add for each. Nah, di sini pakai yang ini enter. Nah, di sini kita pastikan pakai all kategori. Sesuai dengan yang dikirimkan di sini, all kategori. Oke. Kemudian asnya di sini karena kita nanti akan membuat nomor urut pakai key ya. Key. Kemudian kita buat aja R atau row ya. R saja. Nah, baru di sini kita buat TR, kemudian kita buat TD. Nah, di TD pertama kita buat saja gini. Di TD yang pertama itu kita buat key plus 1 karena key-nya itu kan di awal dari 0 ya. Maka kita buat key plus 1 supaya nilainya 1. Kemudian TD yang kedua kita tinggal tampilkan R nama kategori. Nah, TD yang ketiga ini agak panjang ya, karena ini akan menampilkan 3 tombol. Dan kita akan buat menggunakan form. Oke, menggunakan form, actionnya kita buat route. Nah, route-nya kemana? Route-nya ini ke kategori destroy untuk menghapus ini ya. Destroy untuk menghapus. Kemudian koma. ID-nya jangan lupa R. ID. Oke. Oh ya, metodenya post. Metode post. Oke, kemudian kita enter. Nah, kita mulai membuat di sini dengan oh iya, tombolnya kita masukkan sini semua ya, pakai A kelas tombol. Nah, ini di sini kita buat dulu untuk detail. Nah, href-nya ini ke route juga. Nah, route-nya ke kategori untuk detail itu ke kategori show. Kemudian satu lagi untuk edit ya. Edit data di sini berarti kategori titik edit. Oke, kategori titik edit. Oh ya, ini jangan lupa masing-masing harus pakai ini. Sini. Oke. Di ID-nya jangan ditinggalin. Kemudian untuk menghapusnya karena dia memang harus pakai ini ketik pakai CSRF ya untuk keamanannya, tambahan keamanan. Kemudian metodenya kita pakai delete. Oke. Baru kita buat buttonnya, tombolnya. Button. Oh ya, buttonnya namanya hapus. Oh ya, type-nya jangan lupa, type submit ya. Type submit, terus kelasnya jangan lupa juga tombol. Oke.
Tab submit seperti itu. Oke, sudah. Oke, kita lihat sekarang. Harusnya muncul satu data. Nah, muncul ya filsafat. Dan di sini sudah ada tombol detail, edit, kemudian hapus. Tapi kalau kita klik detail, dia error atau kosong ya. Tuh, error ya karena kita belum punya view namanya kategori show atau view show di folder kategori. Nah, sekarang kita buat. Mungkin kita buat untuk yang tambah dulu ya. Yang tambah ini berarti view-nya adalah create. Oke. Sekarang bayangkan kalau ini indeksnya kita buatnya seperti ini. Kemudian kita akan mengulang pada setiap view-nya dari awal gini. Tentu itu sangat merepotkan. Nah, Laravel itu punya mekanisme untuk membuat ini lebih simple ya dengan blade-nya. Jadi kita bisa pecah-pecah file ini supaya nanti bisa lebih simple kita ngetik codingnya. Jadi ini kan sebenarnya tidak mungkin kita ketik berulang ini. Cukup satu aja yang ini ya. Nah, ini kita bisa pisahin. Caranya kita buat aja di sini di view-nya kita pakai layout. Foldernya layout aja misalkan. Kemudian di layout ini kita buat satu file namanya header. .blade.php. Bentar. Terus satu file lagi namanya footer. .blade.php. Nah, sekarang kita pisahin dari indeks tadi ini sampai ke sini. Kita cut saja. Terus kita masukkan ke header. Paste. Oke. Kemudian kembali ke indeks lagi. Yang ini kita cut, kita pindahin ke footer. Paste, simpan. Oke. Header dan footernya kita tutup saja. Sekarang di indeks kita modifikasi supaya kita bisa panggil saja file footernya pakai include. Nah, include kita tinggal panggil layout header yang atas layout header, yang bawah di sini include pakai add include di sini layout, pilih yang footer. Oke. Sekarang kita jalankan lagi, kita reload apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan dari sisi tampilan ya. Tapi di sini sudah kita pecah-pecah sehingga file indeks ini lebih pendek. Jadi kita tidak perlu mengetikkan berulang kali untuk ini ya. Lumayan ini kalau banyak kita harus mengulang ngetik terus. Jadi kita tinggal panggil-panggil saja nanti ya. Ini indeks. Sekarang kita akan buat untuk formulirnya. Ini aja kita copy atau kita Ctrl Shift S ya. Ctrl Shift S untuk save as maksud saya itu. Save as gini ya. Nah, ini kan namanya indeks. Kita ganti aja dengan create. Pastikan di folder kategori ya. Kemudian simpan. Oke. Nah, di create ini kita hapus tabel ini. Kita nggak butuh tabelnya. Oke. Kita akan membuat formulir. Ya, membuat form. Ini tombol ini juga nggak penting. Nggak ada lagi tombol tambah ya. Dan kategori ini kita ganti dengan tambah ya. Tambah atau buat ya. Buat kategori gitu aja. Nah, baru kita buat form. Nah, form ini metodenya post. Kemudian actionnya kita arahin ke route. Kategori store untuk menyimpan. Kategori store. Oke, kemudian kita tambahin CSRF. Kemudian baru kita membuat komponen dari formulirnya pakai div class form group. Oke ya. Itu kelas yang ada di file CSS tadi. Kemudian kita buat label. Oke, label di sini namanya label nama kategori pakai titik 2.
Kemudian kita buat input input teks ya, input teks. Oke, namanya nama kategori. Oke, samakan dengan nama kolom database-nya. Kemudian teks nama kategori. Kalau mau pakai placeholder silahkan, misalkan ditambahin di sini placeholder, masukkan nama kategori, silahkan aja kalau mau ditambahin begitu. Kemudian di bawahnya kita buat button submit. Oke, ini submit aja tombolnya. Kemudian kelasnya jangan lupa tombol. Oke. Sudah cukup seperti itu saja dan kita coba. Kita klik tambah. Tuh. Karena kita sudah panggil headernya, panggil footernya, jadi tampilannya akan selalu ada ini. Nah, sekarang kita coba nih. Nama kategori kita masukin misalkan komputer. Kemudian kita submit. Oke, masuk. Ya. Kemudian kita tambah lagi agama misalnya. Submit. Oke, masuk ya. Berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Jadi setelah create, di sini kan index sudah, create sudah, store ini nggak perlu pakai view ya, karena ini adalah logic untuk memproses simpan data. Berikutnya adalah untuk show ya, show dulu, atau mungkin kita bisa buat yang edit dulu. Edit itu tidak jauh beda dengan yang create, jadi ini kita bisa copy paste saja atau pakai save as, Ctrl Shift S. Nah, dirubah namanya menjadi edit. Nah, baik. Untuk edit kita rubah-rubah sedikit saja. Ini buatnya jadi edit kategori. Kemudian route-nya ini bukan store tapi update, titik update. Nah, cuman untuk update ini kita harus tambahkan parameter lagi di sini, kategori ID. Oke. Berikutnya kita juga harus ubah metodenya. Mana? Metode. Nah, metodenya ini pakai put. Oke ya. Nama kategori, kemudian placeholder-nya kita hilangkan saja, kita ganti dengan value. Nah, value-nya ini kita isi dengan kategori atau variabel kategori, nama kategori, supaya pada saat diedit nama kategorinya yang itu sudah ada di inputan itu. Ini tombolnya kita ganti dengan update saja. Oke, cukup seperti itu. Bedanya cuma di sini ya, tambahin parameter ini, kemudian value ini. Oke. Selanjutnya kita coba lagi untuk edit filsafat. Nah, kita ganti dengan filsafat Islam. Update. Nah, sudah selesai itu. Oke. Berikutnya apalagi yang belum nih? Oh iya, yang show tadi ya. Yang show itu kita ambilkan dari indeks aja. Ini kita indeks buka ya. Atau kalau mau kita copy paste dari sini juga bisa sih sebenarnya ya. Copy terus pastekan di kategori, paste gini. Terus di rename. Nah, cuman repot ya, kalau saya lebih senang dengan apa namanya? Save as gitu. Oke, show.blade. Nah, untuk show ini kita ganti dengan detail kategori, kemudian tabelnya ini kita hilangkan saja untuk tabel headnya, cukup yang body saja, dan ini juga kita hilangkan saja for age-nya ini kita hilangkan. Ini kita tidak pakai for age. Ini juga kita hilangkan, ini juga untuk aksinya ini kita hilangkan. Nah, sisakan aja yang itu. Kemudian ditambahin TD di sini. Nama kategori, tambahkan juga TD lagi. Di sini titik 2. Nah, ini diatur lebarnya supaya nggak terlalu lebar ya, sama dengan misalkan 2 px saja.
Kemudian yang ini juga tambahin, aduh sorry, WIDTH ini 100 px coba. Oke, ini bukan R ya, tapi kalau kita lihat dari kategori tadi yang show, bagian show mana show ini ya, itu kategori, berarti mana tadi yang show ini bukan R tapi kategori. Oke, sudah cukup untuk bagian show-nya seperti itu. Sekarang kita lihat detail filsafat. Nah gini, oh kurang lebar ya, coba 120 coba reload. Oke belum juga. 150 berarti. Oke, gini ya, cukup ya. Oh ya, tombol tambahnya juga dihilangkan saja, nggak perlu kita ini. Oke, reload lagi. Nah, cukup ya, itu detail kategori. Sekarang tinggal yang hapus. Nah, yang hapus ini sebenarnya sudah bisa sih harusnya ya. Karena di indeks ini kan hapus itu arahnya ke kategori destroy. Tidak ada kaitan dengan view yang lain ya. Jadi langsung ke root kategori destroy, sedangkan root kategori destroy-nya di sini kategori destroy-nya itu sudah ada logiknya ya. Jadi tinggal kita coba saja. Misalkan yang komputer kita hapus, hilang. Oke, berhasil ya. Jadi CRUD untuk kategori sudah berhasil. Nah, kalau CRUD kategorinya sudah berhasil, untuk penerbit itu kan sebenarnya kategori dan penerbit itu hanya beda nama tabelnya dan juga nama kolomnya saja. Nama penerbit. Nah, ini biar cepet ya, supaya cepet caranya gini. Semua apa yang ada di semua metode ini kita kopikan. Ini. Oke, kita copy. Kita buka penerbit controller dan ini kita semua metodenya dihapus dulu. Kita ganti dengan yang dari kategori tadi. Tapi pasti ada error karena model yang digunakan di sini kategori. Nah, ini kita rename saja. Cara rename-nya itu seleksi kategori ini, kemudian Ctrl H. Nah, untuk menampilkan ini replace-nya. Kategori ketik di sini penerbit. Tapi harus hati-hati ya, pastikan di penerbit controller. Dan ini kita checklist nih, AB-nya nih. Preserve case. Jadi supaya nanti kalau di sini tulisannya huruf besar ya diganti huruf besar, huruf kecil ganti huruf kecil ya. Kemudian replace all. Oke. Tapi kok masih ada error nggak? Oh, nggak ada ya. Pas kita simpan nggak ada error. Oke, karena memang bedanya cuma itu. Tapi kalau yang banyak perbedaannya nggak bisa dengan cara seperti ini ya. Kategori oke. Untuk kontrolernya sudah selesai. Sekarang tinggal yang view-nya. Nah, view-nya kita bisa copy paste dari sini atau kalau mau dibuka dari project-nya di sini bisa aja. Ini view mana view. Resource views. Nah, kategori ini kita copy aja, pastekan di sini. Nah, kemudian di rename jadi penerbit. Dah, buka lagi VS Code. Nah, dicari di sini kategori ini sudah kita tutup aja. Sekarang yang penerbit. Nah, ini. Nah, ini supaya tidak salah-salah di sini nih. Ini bisa kita tutup saja dengan cara file close. Close all ada enggak? Oh, kok enggak ada ya? Oh, klik kanan di sini. Close. Nah, ada. Tutup. Nah, tutup ya semua. Kemudian ke folder penerbit diffuse. Nah, kita akan modifikasi satu-satu. Mulai dari create. Ini juga sama, karena yang membedakan hanya kategori. Jadi blok saja kategori ini. Kemudian Ctrl H. Pastikan ini penerbit dan replace all. Sudah selesai. Yang edit juga sama. Kategori ini kita seleksi, Ctrl H lagi, kemudian replace all. Simpan. Yang index juga sama. Kategori penerbit, kita tinggal replace all. Yang show juga sama. Kategori penerbit, replace all. Nah, udah. Ini harusnya sudah jadi, ya.
Fitur untuk yang penerbit. Oh, kenapa dia not found? Kenapa not found? Karena kita belum membuat root-nya. Root-nya, cari di routes, kemudian webs. Nah, jadi ini kita copy paste saja. Kita buat sekalian untuk buku ya. Jadi ini kategori penerbit. Kemudian ini buku. Ini kontrolnya kita ganti menjadi buku controller. Ini juga menjadi penerbit controller. Oke. Kalau ada error pastikan di atasnya sudah di-include seperti ini. Sudah menggunakan use apps http controllers, kemudian nama controllernya. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke sini dan kita reload saja. Sudah tampil. Ini penerbit. Dan kalau kita tambahkan data penerbit, misalkan penerbit pertama adalah Pertelon Media. Kita simpan atau submit. Oke, Pertelon Media udah oke. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan penerbitnya El Markazi. Kita simpan. Tambah lagi misalkan penerbit Andi. Submit. Oke. Masuk ya. Kemudian kita coba edit untuk yang Andi. Oke, kita ganti aja penerbit Andi. Update. Berhasil. Kemudian kita lihat detailnya. Berhasil. Kemudian kita tambah lagi sembarang. Submit. Berhasil. Kita hapus. Berhasil. Oke, jadi untuk menu penerbit selesai. Sekarang tinggal menu yang terakhir yaitu buku. Nah, buku ini lumayan banyak fieldnya. Kalau kita cek di sini, buku itu kalau kita lihat strukturnya, kolom-kolomnya itu ada judul, pengarang, tahun terbit, kategori ID, penerbit ID. Nah, ini lumayan banyak. Jadi kita mengerjakannya harus lebih hati-hati. Nah, kita mulai dari controllernya. Kita bekerja dengan controller atau buku controller. Nah, mungkin supaya tidak terlalu panjang juga ini saya copy paste juga bisa ya dari sini. Dari penerbit. Ini kita copy semua. Di buku. Kayak gini kita gantikan semua. Oke, kemudian kita paste. Nah, di sini kita harus, kalau mau modifikasi satu-satu boleh, penerbit ini kita ganti dengan buku ya. Atau mau langsung di replace juga boleh. Pak Ctrl H, penerbit di bawahnya ganti dengan buku, kemudian kita replace all. Tapi harus hati-hati, replace all. Oke, setelah di replace all, ada beberapa yang harus kita sesuaikan di sini. Tidak bisa langsung diterima begitu saja. Ya, kita cek satu persatu. Untuk indeks data buku adalah buku all. Oke, nggak ada masalah. Ini untuk query semua buku. Ini untuk menampilkan ke view buku indeks, compact all buku. Oke, sip. Create tidak ada masalah. Store. Nah, store di sini karena tadi bukan nama buku ya, tapi judul. Yang pertama adalah judul. Yang kedua kita buat, ini pakai copy paste aja. Ini ya. Setelah judul pengarang. Kemudian tahun terbit. Ini required aja. Kemudian ini harus integer ya. Integer 4. Harus 4. Dan pengarang ini max 100, judul ini 255 ya. Oke. Tahun terbit, oke. Kemudian 2 lagi ya. Ini adalah kategori ID. Ini required aja. Ini penerbit ID. Ini juga required aja. Oke, sip.
Kita cek lagi apa lagi sih? Judul, pengarang, tahun terbit, kategori. Oke, yang lainnya otomatis nanti ya, nggak usah dibuat. Oke, kalau sudah sekarang ini sudah oke. Nah, nggak ada masalah. Ini bisa kita copy paste aja bagian ini ke bagian update. Nah, oke. Sampai di sini sih belum. Oke, nggak ada masalah ya. Palingan di bagian ini pada saat create tadi lupa saya. Nah, di bagian create ini karena kita nanti mau memilih kategori dan juga memilih menampilkan drop down ya, kategori dan juga penerbit, maka kita harus kirim data juga dari sini. Data apa yang dikirim? Data penerbit. Nah, ini pakai model penerbit all. Oke, semua penerbit. Kemudian juga kategori. Kategori juga kategori kedua all. Oke. Kalau ada error pastikan ditambahin ini ya di atasnya. Ini tutup aja. Nah, kemudian kita kirimkan dari sini compact penerbit, kemudian kategori. Oke ya, ini terbalik juga nggak masalah. Nah, ini juga harus dikirimkan saat kita membuka view edit. Nah, di sini. Oke. Jadi di sini bukan hanya buku tapi juga penerbit dan juga kategori yang dikirimkan. Oke, buku ini dari sini, penerbit dari sini, kategori dari sini. Oke. Selain itu sampai di sini sih belum ada masalah. Destroy buku. Oke. Dari sini nggak ada masalah. Insya Allah aman. Nah, selanjutnya adalah kita ke bagian view. Sama ya caranya, view-nya kita kopikan saja dari penerbit ini. Kita copy paste dan kita rename foldernya menjadi buku. Ya. Kembali ke VS Code dan kita ke bagian resources, views, buku. Supaya ini tidak salah, kita tutup semua. Oke. Dan kita mulai dari create. Oke. Atau indeks dulu ya, kita modifikasi dari indeks dulu. Penerbit ini kita rename, Ctrl H, jadi buku. Nah, ini juga nanti harus dicek lagi. Kita replace all. Nah, oke, tambah ini buku sudah oke, nama buku. Nah, ini judul harusnya, judul buku. Judul buku kita tambahin TH lagi, pengarang. Kita tambahin lagi TH, tahun. Kemudian tambahkan lagi TH, penerbit. TH, kategori. Oke. Nah, di sini berarti for each all buku. Oke, jadi sini berarti judul. Kemudian kita copy paste aja pengarang, tahun terbit, penerbit, kategori. Nah, judul, kemudian pengarang. Kemudian di sini tahun terbit. Nah, untuk menampilkan nama penerbit dengan relasi yang sudah kita buat tadi di masing-masing model dengan memanfaatkan Eloquent di Laravel, kita tinggal panggil saja nama tabelnya yaitu atau nama modelnya penerbit, kemudian nama penerbitnya, kolom nama penerbit.
Oke. Penerbit, nama penerbit. Oke. Dengan kategori juga sama, berarti dari kategori nama kategori. Oke. Ini buku Destroy, ini buku show, buku edit. Oke. Berarti nggak ada masalah di sini. Kita coba jalankan di buku. Oke, tidak ada error ya. Tapi datanya masih kosong karena memang belum punya data buku. Kalau kita klik tambah, ini belum bisa. Karena ini masih kolomnya penerbit. Oke ya, kita kembali ke buku, tampilan tabelnya. Dan kembali ke VS Code, kita edit mulai dari yang create. Nah, penerbit ini kita Ctrl H lagi. Kita replace dengan buku. Oke. Buku store, oke. Nah, di sini judul buku harusnya. Judul buku. Indeks, nama buku, ini judul saja. Harus sama namanya dengan kolom database-nya. Masukkan judul buku. Oke, ini kita copy paste saja. Untuk pengarang, tahun terbit, penerbit. Oke. Judul buku, pengarang. Ini pengarang. Masukkan pengarang. Nah, pengarang. Kemudian tahun terbit. Ini tahun terbit. Masukkan tahun terbit. Kemudian yang ini adalah untuk memilih penerbit. Nah, kita nggak bisa pakai input ya. Kalau penerbit kita pakainya select. Oke. Name-nya penerbit ID. Kemudian di sini kita akan menerapkan for each ya untuk mengulang data yang berasal dari controllernya. Jadi pakai for each. Oke. Tadi datanya adalah penerbit. Yang kita kirimkan penerbit ya. Dari sini kita cek lagi controller buku di bagian create. Oh iya, penerbit dan kategori. Penerbit kategori. Oke. Berarti penerbit as. Nah, di sini kita buat saja P gitu ya. Dan di sini kita buat option. Nah, value-nya kita isi dengan P ID dan di sini labelnya kita isi dengan P nama penerbit. Oke, penerbit sudah selesai. Sekarang ini kita copy paste saja untuk kategori. Kategori ini kita ganti kategori ID dan ini juga kita ganti dengan kategori. Supaya membedakan ini kita ganti dengan K, di sini juga ganti dengan K, di sini berarti K dan nama kategori. Kita simpan dan selesai. Kita lihat hasilnya dari sini. Klik tambah. Oke. Sudah kita bisa pilih di sini. Tampil pilihannya. Kategori, penerbit. Dan kita tes. Judul bukunya misalkan teknologi open source, pengarangnya misalkan Hari Aspriono, tahun terbitnya 2024, penerbitnya Pertelon Media, dan kategorinya, oke kita isi sembarang dulu kategorinya. Simpan. Oke, berhasil, kategorinya filsafat. Kita ganti dengan komputer ya, tapi di sini kita masukkan dulu kategorinya. Kategori tambah komputer. Simpan. Oke. Atau jangan komputer, tambahin lagi aja teknologi informasi gitu ya. Submit. Nah, sekarang di bagian buku editnya belum bisa jalan ya, karena kita belum modifikasi untuk views
buku edit. Nah, buku edit ini kita bisa copy paste dari sini aja, dari elemen-elemen form create. Nah, kita copy saja di bagian edit dan ini kita gantikan. Nah, oke, paste dan kita perlu modifikasi di bagian ini. Placeholder-nya kita hilangkan saja. Kita ganti dengan value. Kemudian kita masukkan buku judul. Nah, oke. Kemudian pengarang ini juga sama, kita hapus saja, kita ganti dengan value. Kemudian buku pengarang. Nah, mau cepat ini kita bisa copy paste saja. Placeholder-nya semua kita paste. Ini tahun terbit. Oke. Sekarang kita coba lihat edit. Oh, ada error. Property ID does not exist in the collection instead. Oke. ID-nya tidak ditemukan di Oke. Oke, di bagian oke. Di sini jangan penerbit. Ini tadi lupa ya. Penerbitnya ini kita ganti dengan buku, ubah manual aja ya. Soalnya di bawahnya udah banyak kita edit sih. Ini buku, ini juga buku. Oke, sorry. Kemudian oke, kita runut lagi tahun terbit dan kita cek edit. Oke, ini sudah muncul, sudah muncul, sudah muncul. Tapi ini jadi nggak sesuai. Oh, yang ini sih masih sesuai ya. Coba yang ini. Oh, filsafat ilmu. Coba kita edit dulu dan kita ganti komputer update. Bener ya, komputer pas kita edit kategori yang terpilihnya harusnya kan komputer nih. Ini masih filsafat Islam. Harusnya di sini. Nah, itu caranya di sini. Kita kasih logic di value-nya di sini. Di option value, habis itu kita buat sebuah ternary if gitu ya, pakai gini aja. Jadi formatnya kan gini. Formatnya tuh gini. Aduh. Nah, formatnya tuh gini ya. Nah, formatnya kayak gitu, tinggal kita isi parameternya di sini adalah apabila P penerbit ID sama dengan buku penerbit ID. Oh, ini R, kurang R. Tuh, saya perkecil ya. Jadi logiknya gini. Apabila ID penerbitnya sama dengan penerbit ID dari tabel buku, maka di sini selected. Kalau tidak, kosong. Oke, gitu aja. Penerbit ya. Ini kita copy paste aja. Pindahin ke sini. Copy, paste ke sini. Ini kita ganti dengan, ini bukan P ya, berarti K karena kategori. Ini kategori. Oke, seperti itu. Dan sekarang kalau kita edit, maka harusnya yang terselect sudah otomatis komputer di sini. Termasuk penerbit, misalnya kita ganti El Markazi. Pada saat kita edit, harusnya sudah El Markazi dan komputer. Oke, sudah benar ya. Kita balikkan lagi ke pertolongan dan komputer. Update. Oke, proses update-nya sudah selesai. Hapusnya ini sebenarnya sudah bisa ya, hapusnya. Nggak masalah kalau hapus itu. Karena dia tidak berhubungan dengan view yang lain. Sekarang view yang show, kita ubah penerbitnya pakai Ctrl H, penerbit, berubah jadi buku, replace all. Dan ini bukan nama buku tapi judul buku. Di sini tinggal buku, judul. Nah, gitu ya. Terus kita tampilkan semua. Ini kita hapus saja, cukup yang bagian atas ya yang pakai ini. Bawahnya nanti ngikut. Pengarang. Kemudian di sini buku pengarang. Nah, ini kita paste lagi. Tahun terbit
penerbit, kategori. Oke, kita edit satu-satu. Ini berarti tahun terbit. Tahun terbit. Pengarang. Oh, bukan pengarang. Ini harusnya penerbit. Ini. Nah, karena ini nama penerbit itu ada di tabel penerbit, maka kita ketik dulu nama model penerbitnya. Penerbit. Kemudian baru kita masukkan nama penerbit. Ini pengarang, bukan pengarang ya. Kategori, nama kategori. Ini ganti kategori. Oke, ini untuk show dan kita lihat hasilnya. Show atau detail. Tampil, oke, nggak ada masalah. Buku, tambahkan lagi, coba bukunya. Misalkan mudah membaca Al-Quran. Kemudian pengarangnya misalkan Ustadz Laili Al-Fadli, misal. Terbitnya 2023 misalkan. Penerbitnya El Markazi, agama. Kita submit. Oke, aman ya. Kemudian kita edit. Misalkan ditambahin ya untuk lansia. Nah, update. Oke, nggak ada masalah. Kemudian detail. Oke, nggak ada masalah. Hapus. Oke, sudah hilang. Oke, jadi aplikasi kita sudah selesai, yaitu aplikasi manajemen data buku sederhana menggunakan Laravel. Nah, kita sudah bisa melakukan CRUD di 3 tabel, yaitu kategori, penerbit, dan buku. Nah, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan silahkan mengisi kolom komentar. Dan jika ada kritik dan saran juga saya akan menerimanya. Dan justru berterima kasih, mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar. Bisa sama-sama berbagi, sharing apa yang kita tahu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.